Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama Dawalt. Ini dengan follower sekitar 10.500 follower. Di sini kalau kita lihat teman-teman, hari ini ada pergerakan persoalan migrasi. Ini minimal koin maksud saya, minimal koin P yang bisa dimigrasi ini adalah sekitar 2,5 P teman-teman. Kemudian angka ini juga semakin lama semakin berkurang, artinya bahwa suplai P juga semakin sulit teman-teman. Untuk kelihatannya kalau kita lihat dari sini ada semacam pengurangan dalam hal jumlah yang dimigrasi. Kalau kita lihat di sini untuk akun yang aktif yang sudah KYC dan sudah migrasi ini baru tercatat sekitar 5.053.000 akun. Kemudian kalau masalah KYC kita lihat dalam bulan Maret 2024 itu ada sekitar 452.000 yang sudah di KYC, dan dalam April ini ada sekitar 146.273 akun teman-teman yang sudah di KYC. Kemudian kalau kita lihat untuk total fee yang transfer pada ke mainnet dari aplikasi P Network menuju ke aplikasi P Browser, ini lonjakan yang tertinggi ini di tanggal 15 teman-teman, sekitar 194 juta koin. Namun untuk tanggal 16 hanya sekitar 4 juta April ini teman-teman. Kemudian kalau ini bulan April teman-teman, ini berarti datanya ini kurang up to date teman-teman, karena kalau kita lihat di sini adalah bulan April. Sementara hari ini sudah bulan Mei, berarti untuk data ini kurang bisa dipakai teman-teman untuk mainnet dashboard. Ini juga volume juga tidak ada. Ini yang di sini dicatatkan bahwa KYC yang 30 hari terakhir 48. Sementara untuk data di sini ini kita lihat ada sekitar 452.000 dan 146.000. Jadi kalau teman-teman yang update informasi dari mainnet dashboard ini kelihatannya kurang akurat teman-teman. Yang mungkin yang lebih presisi kita berbicara di Vblock Explorer teman-teman. Untuk total migrasi yang sudah dimigrasi, kalau ini dari Vblock Explorer sekitar 3,57 miliar, dan kemudian yang di logging sekitar 2,4 miliar teman-teman. Namun kita akan membahas berbicara tentang hukum supply and demand. Mungkin teman-teman ada yang sepakat atau tidak sepakat, nanti silakan komen di kolom komentar. Jadi supply atau supply dari P itu mengacu pada jumlah total token P yang beredar di market teman-teman. Jadi supply ini dikontrol oleh core team dan diubah secara bertahap melalui berbagai faktor, termasuk misalkan pengurangan kecepatan penambangan setiap bulan, dan juga ini kalau kelihatannya ada juga penambahan bahwa yang bisa dimigrasi itu minimal 2,5 koin P teman-teman, yang bisa dimigrasi dari aplikasi P Network menuju wallet yang ada di P Browser. Jadi kalau kurang dari ini tidak bisa dimigrasi teman-teman. Kalau kita melihat tulisan dari Dawalt, berarti untuk supply Bitcoin itu kemungkinan akan sangat berkurang jauh pada saat open mainnet teman-teman. Nah kemudian kalau kita berbicara dalam konteks harga P kalau kita berbicara hukum supply and demand, ini ditentukan juga oleh kekuatan supply and demand teman-teman. Ketika supply P di market sedikit, terutama pada saat open mainnet, kemudian permintaan sangat tinggi, maka harga dari koin P itu akan cenderung naik teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara untuk supply yang sedikit, ini akan
memberikan dampak positif terhadap harga Pi, teman-teman. Yang pertama adalah kita berbicara tentang kelangkaan, maka koin Pi akan menjadi lebih langka dan berharga. Kemudian permintaan tinggi, permintaan untuk Pi akan bisa meningkat karena orang biasanya memiliki kecenderungan untuk membeli atau mengumpulkan sebuah aset kripto yang langka, teman-teman. Dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi supply Pi di market, itu misalkan tanpa masalah jumlah pengguna aktif, teman-teman, itu juga akan mempengaruhi supply yang ada di market. Namun yang paling penting, teman-teman, itu misalkan open mainnet, itu ada beberapa hal yang akan sangat berdampak luar biasa terhadap pergerakan harga Pi. Jadi yang pertama, misalkan kita bicara tentang pencatatan Pi di market-market yang ada di luar sana, misalkan katakanlah di market Indodax atau Binance, pada saat Pi Network Open Mainnet, itu jika Pi terdaftar di bursa cryptocurrency utama, maka aksesibilitasnya akan meningkat dan permintaannya secara potensial akan melonjak dan dapat mendorong harga Pi untuk naik, teman-teman. Kemudian jika Pi diadopsi secara luas oleh para pedagang dan layanan jasa, maka permintaan untuk Pi juga akan meningkat dan harga juga berpotensi akan mengalami kenaikan. Demikian juga bicara tentang perkembangan teknologi. Jika banyak developer yang membuat aplikasi yang memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini kalau kita berbicara tentang perkembangan teknologi Pi, jika Pi Network dan para developer yang ada di dalam ekosistem Pi mampu mengembangkan teknologi baru yang bermanfaat, hal itu akan dapat meningkatkan minat terhadap Pi dan mendorong harga naik, teman-teman. Namun yang ingin saya sampaikan di sini, teman-teman, ini kalau kita melihat batasan minimal, sementara hari ini kita tahu semakin sulit untuk menambang Pi. Ini batasan minimal yang bisa ditransfer, ini sekitar 2,5 Pi itu baru bisa dikirim. Dan ini angkanya cenderung menurun, teman-teman. Jadi kemungkinan ke depan mungkin katakanlah bisa 1 Pi atau mungkin bahkan lebih kecil lagi, teman-teman, akan mengalami penurunan. Kemudian kalau untuk teman-teman yang update informasi dari mainnet dashboard, ini saya tidak sarankan, teman-teman, ini dashboard alamatnya ini. Karena ternyata ini kalau saya lihat tidak update lagi, teman-teman, ini tidak real time datanya karena volumenya 0. Kemudian juga KYC 30 hari terakhir juga tidak up to date, teman-teman. Jadi yang kita bisa update informasi di sini hanya dalam persoalan jumlah koin yang sudah dimigrasi dan terkunci, teman-teman. Jadi kalau jumlah koin yang sudah dimigrasi 3,5, kemudian yang terkunci ada 2,4, berarti kalau hari ini misalkan dipaksa open mainnet, berarti yang tersedia hanya sekitar 1,1 miliar, teman-teman. Kalau barang hanya sekitar 1 miliar dengan jumlah user sekitar 50 juta pionir, ditambah lagi listing di market-market besar, maka pada saat open mainnet bisa dipastikan harga Pi akan melonjak drastis, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Dan kalau mungkin bahasanya agak belepotan hari ini karena belum ngopi, teman-teman, siang ini belum sempat bikin kopi, namun tetap semangat klik petirnya, kemudian jangan lupa diseruput kopinya bagi yang sudah bikin kopi. Saya ini lagi masih mau bikin kopi, teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat walaupun bahasanya belepotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.